Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami dari bab 33 sampai dengan bab 36. Baiklah, ada kalanya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ade Aulia dan saya kali ini bersama teman saya yaitu Agus Kurniawan. Baiklah, presentasi kali ini akan dijelaskan oleh Agus Kurniawan. Kepada Agus Kurniawan kami persilahkan. Baik teman-teman semua, pada bab 33 ini saya akan menjelaskan mengenai mendokumentasikan pekerjaan audit. Bab ini memberikan petunjuk mengenai bagaimana mendokumentasikan dengan baik dan memadai tanggapan auditor terhadap risiko. Di dalam kertas kerja audit, mendokumentasikan pekerjaan audit yang dibahas di sini merupakan bagian dari tahap kedua dari proses audit. ISA-S yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan di bab ini adalah ISA 230 dan 500. Berikut ini terjemahan dari beberapa ISA-S yang relevan dengan membahas dalam bab ini. ISA 230.7 Auditor wajib mendokumentasi audit secara tepat waktu. ISA 230.8 Auditor wajib membuat dokumentasi audit yang cukup, yang memungkinkan auditor berpengalaman yang tidak mempunyai hubungan sebelumnya dengan audit itu memahami: pertama, sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan sesuai ISA-S dan ketentuan perundang-undangan terkait. Kedua, hasil dari prosedur audit dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh. Dan yang ketiga, hal-hal signifikan yang ditemukan dalam audit. Kesimpulan atas hal itu dalam kearifan profesional judgment signifikan yang diterapkan dalam menarik kesimpulan tersebut. ISA 230.9 dalam mendokumentasikan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan, auditor wajib mencatat: pertama, ciri-ciri yang diidentifikasikan dari tertentu item atau hal-hal yang diuji. Kedua, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit dan tanggal pekerjaan itu diselesaikan. Dan yang ketiga, siapa yang mereview pelaksanaan pekerjaan audit itu dan tanggal pekerjaan itu direview. ISA 230.10 Auditor wajib mendokumentasikan pembahasan hal-hal penting dengan manajemen (TCWG), choice, charge with governance, dan pihak lain. ISA 330.16 Ketika mengevaluasi efektif pengendalian yang relevan, auditor wajib mengevaluasi apakah salah saji dideteksi dengan prosedur substantif, mengidentifikasi bahwa pengendalian tidak berfungsi secara efektif. Bab 34 Representasi tertulis. Penulis memilih representasi dan bukan pernyataan ketika menerjemahkan representation. Istilah pernyataan dalam konteks pernyataan manajemen bisa bermakna manajemen presentation atau manajemen assertion. Manajemen assertion merupakan bagian dari manajemen representation. Pernyataan dan pandangan dalam bahasa Inggris bisa bermakna menyatakan lisan atau tertulis. Representation dan assertion bisa dibuat secara eksplisit maupun implisit. Jika dibuat secara implisit atau tersirat, maknanya ialah kedua belah pihak, yakni manajemen dan auditor, mempunyai pemahaman yang sama, yang bukan didasarkan atas pernyataan lisan maupun tertulis. ISA yang menjadi acuan dalam bab ini adalah ISA 580 alinea 6. ISA 580 membahas tujuan auditor dalam rangka representasi tertulis dalam manajemen. ISA 580.6 Tujuan auditor adalah sebagai berikut. Pertama, memperoleh representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG. Mendukung bukti audit yang lainnya yang relevan bagi laporan keuangan atas asersi tertentu dalam laporan keuangan dengan meminta representasi tertulis jika auditor merasa perlu atau diwajibkan oleh lainnya. Ketiga, menanggapi dengan tepat
representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG, atau menanggapi dengan tepat jika manajemen atau TCWG tidak memberikan representasi tertulis sebagaimana yang diminta oleh auditor. ISA 580.9. Auditor wajib meminta representasi tertulis dari manajemen yang mempunyai tanggung jawab atas laporan keuangan dan mengenai hal-hal terkait. ISA 580.10. Auditor wajib meminta representasi tertulis dari manajemen bahwa manajemen sudah memenuhi tanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk penyajian laporan keuangan secara wajar seperti yang dituangkan dalam syarat-syarat penugasan audit. ISA 580.11. Auditor wajib meminta manajemen memberikan representasi tertulis bahwa pertama, manajemen sudah memberikan kepada auditor semua informasi yang relevan dan akses seperti yang disepakati dalam syarat-syarat penugasan audit. Kedua, semua transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan. ISA 580.12. Tanggung jawab manajemen wajib diuraikan dengan representasi tertulis sebagaimana diatur dalam alinea 10 dan 11 ISA 580 dengan cara penanggung-jawaban ini dalam syarat-syarat, yaitu syarat-syarat penugasan audit. Bentuk-bentuk representasi manajemen antara lain: pertama, hal-hal komunikasikan dalam diskusi. Kedua, hal-hal dikomunikasikan secara elektronis seperti email, pesan-pesan telepon yang direkam atau SMS, schedule, analisis dan laporan yang dibuat entitas serta notasi atau disposisi dan komentar yang dibuat manajemen atas schedule atau analisis atau laporan tersebut. Keempat, memo dan korespondensi internal dan eksternal. Kelima, result rapat TCWG, charge with governance dan komite gaji compensation committees. 6. Laporan keuangan yang ditandatangani. 7. Surat representasi manajemen. Representasi tertulis. Representasi tertulis merupakan sumber bukti audit yang penting karena pertama, jika manajemen mengubah representasi tertulisnya atau tidak memberikan representasi yang diminta. Kedua, permintaan atau representasi tertulis mungkin akan mendorong manajemen mempertimbangkan masalah itu dengan lebih seksama. Representasi tertulis diminta dari orang atau pejabat yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyajian laporan keuangan, dan orang atau pejabat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai apakah masalah dalam representasi. Orang ini adalah direktur utama atau CEO dan direktur keuangan CFO atau yang setara dengan itu seperti pemilik merangkap pengelola. Selayang pandang. Salah satu tanggung jawab manajemen ketika ia mendatangani surat perikatan ialah menginformasi ekspektasi auditor untuk menerima penegasan tertulis mengenai representasi yang dibuat sehubung dengan perikatan audit. Selama berlangsung audit, manajemen membuat sejumlah representasi lisan kepada auditor yang dapat digunakan sebagai bukti audit yang menguatkan prosedur audit lainnya. Pada akhir penugasan, representasi lisan harus dimasukkan ke dalam surat pernyataan tertulis yang diperoleh dari manajemen dan jika perlu dari TCWG. Surat representasi berisi pernyataan tertentu dan keyakinan manajemen bahwa pertama, ia memenuhi tanggung jawabnya atas pembuatan laporan keuangan, dan yang kedua, informasi yang diberikan kepada auditor sudah lengkap. Bab 35. Audit tahap 3. Tahap ketiga dalam proses audit ialah tahap melaporkan atau tahap laporan. Tahap ini digambarkan dalam tabel di bawah. Tabel ini relevan untuk semua bab dalam bagian proses audit tahap 3.
ISA 200.11 menegaskan dalam mengaudit laporan keuangan, tujuan menyeluruh auditor adalah sebagai berikut. Pertama, memperoleh assurance yang layak, reasonable assurance, mengenai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat opini atas laporan keuangan yang dibuat dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kedua, melaporkan mengenai keuangan dan mengkomunikasikan sebagaimana ditetapkan ISA S sesuai dengan temuan auditor. Mengevaluasi bukti audit yang dikumpulkan. Pertama, menyelesaikan semua review yang harus dilakukan. Yang kedua, memperhatikan salah saji yang ditemukan. Yang ketiga, selesaikan semua masalah dengan manajemen. Yang keempat, komunikasi semua temuan audit dengan TCWG. Membuat laporan auditor. Yang pertama, selesaikan semua dokumentasi audit. Yang kedua, dokumentasikan keputusan-keputusan audit yang penting. Yang ketiga, rumuskan pendapat atau opini. Yang keempat, terbitkan laporan auditor. Konsep-konsep dasar yang relevan untuk tahap ketiga dalam proses audit yaitu sebagai berikut. Pertama, peristiwa kemudian. Yang kedua, kesinambungan usaha. Yang ketiga, mendokumentasikan pekerjaan audit. Yang keempat, merumuskan opini auditor. Dan yang kelima yaitu komunikasi dengan TCWG. Bab 36, merumuskan pendapat auditor. Acuan bab ini adalah ISA 700.6, menetapkan tujuan auditor dalam tahap audit ini. ISA 700.6, tujuan auditor adalah sebagai berikut. Pertama, merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkan atas evaluasi terhadap kesimpulan yang ditariknya dari bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, memberikan dengan jelas opini melalui laporan tertulis, juga menjelaskan dasar dari opini tersebut. Tujuan auditor adalah sebagai berikut. Pertama, merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkan atas evaluasi terhadap kesimpulan yang ditariknya dari bukti audit yang dikumpulkannya. Kedua, memberikan dengan jelas opininya melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dari opini tersebut. Bab ini membahas sebagai berikut. Pertama, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan kerangka tujuan umum yang memenuhi keperluan informasi keuangan umum untuk beraneka ragam pemakaian laporan. Kedua, merumuskan opini atas sesuatu perangkat lengkap laporan keuangan. Ini didasarkan atas evaluasi mengenai kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Ketiga, memberikan dengan jelas opininya melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dari opini tersebut. Kerangka laporan keuangan. Pertama, opini auditor atas laporan keuangan dibuat dalam konteks General Purpose Framework. Dalam kerangka pelaporan keuangan ini ada beberapa yang diterima seperti: pertama, International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities. Kedua, International Financial Reporting Standard. Yang ketiga, International Public Sector Accounting Standard. Bentuk laporan auditor dipengaruhi oleh: pertama, kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Kedua, persyaratan tambahan yang memungkinkan ada seperti yang ditetapkan dengan ketentuan perundangan. Ketiga, adanya informasi tambahan. Laporan auditor diberi judul Independent Auditor Report atau laporan auditor independen. Dan pemberian judul untuk setiap alinea diharuskan sebagai berikut. Pertama, Report of the Financial Statement, laporan atas keuangan. Kedua, Management Responsibility for the Financial Statement atau tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, Auditor's Responsibility atau tanggung jawab auditor. Yang keempat, Opinion atau opini. Judul untuk alinea lain jika ada yaitu sebagai berikut. Emphasis on matter atau penekanan pada hal-hal tertentu. Yang kedua,
Report on the Others Legal and Regulatory Requirement, atau laporan atas ketentuan perundang-undangan regulator lainnya. Demikianlah teman-teman semua, itulah tadi pemaparan serta presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Jika dari pemaparan yang saya jelaskan tadi ada kekurangan, saya harapkan dimaafkan. Selanjutnya, saya akan menyerahkan penutupan untuk kelompok makalah kelompok kami, yaitu kepada Ade Aulia. Ade Aulia sebagai moderator. Kepada Ade Aulia kami persilahkan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.